Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah rangkuman analisis, Ibu Yolanda SSMPD, dan seluruh kawan-kawan R5E. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Reproduksi Ilmiah, Hipnosis, dan Resensi. Sebelum kami memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 11. Yang pertama ada Bobi Fauzi Waryanto, yang kedua ada Adit Cacairul Anhar, dan yang ketiga ada Muhammad Syatiko. Pengertian reproduksi ilmiah. Reproduksi karya ilmiah merupakan bentuk karya ilmiah yang disusun atas dasar karya ilmiah yang telah ada, di mana digunakan untuk mengubah karya ilmiah yang sudah ada, baik dalam bentuk ringkasan, sinopsis, maupun resensi. Reproduksi ilmiah juga bisa diartikan sebagai suatu cara yang efektif dalam menyajikan karangan yang panjang dalam bentuk yang lebih singkat. Definisi hipnosis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, hipnosis adalah ikhtisar karangan ilmiah yang biasanya bersama dengan karangan asli yang menjadi dasar hipnosis itu. Hal tersebut juga disampaikan oleh Mulyono dalam Ahmad 2015 halaman 113 yang menjadi dasar hipnosis adalah ringkasan dan abstrak. Langkah-langkah dalam membuat sinopsis. 1. Membaca naskah asli, yaitu novel, naskah film, drama, atau teater panggung, terlebih dahulu agar kesan umum dari suatu naskah dapat diketahui. 2. Menggarisbawahi gagasan penting yang menjadi gagasan utama. 3. Menulis ringkasan berdasarkan kalimat yang padat, efektif, dan menarik untuk merangkai jalan cerita menjadi sebuah jalan karangan singkat yang menggambarkan kerangka asli. 4. Dialog dan monolog tokoh cukup ditulis isi atau garis besarnya saja. 5. Sinopsis tidak boleh menyimpang dari jalan cerita dan isi dari keseluruhan karya yang asli. Definisi resensi. Menurut Keraf dalam komposisi tahun 2004 halaman 13, kata resensi berasal dari bahasa Latin yaitu revidere atau resens, yang artinya melihat kembali, menimbang, atau menilai. Resensi adalah suatu tulisan atau ulasan mengenai nilai sebuah hasil karya atau buku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang buku, ulasan buku. Tujuan resensi adalah menyampaikan kepada para pembaca apakah sebuah buku atau hasil karya itu patut mendapatkan sambutan dari masyarakat atau tidak. Dalam arti luas, resensi itu juga dibuat untuk memberikan pertimbangan terhadap karya-karya seni lainnya seperti buku, drama, film, sebuah pementasan, dan lain sebagainya. Langkah-langkah dalam membuat resensi. Yang pertama, menentukan buku yang akan diresensi. Yang kedua, membaca buku yang akan diresensi. Yang ketiga, mencatat data atau informasi buku. Yang keempat, menuliskan poin-poin penting. Yang kelima, menuliskan isi resensi. Dan yang terakhir, menulis kesimpulan. Sasaran resensi. Yang pertama, identitas buku. Identitas buku meliputi judul, nama pengarang, nama penerbit, tempat dan tahun terbit, serta tebal buku. Yang kedua, pembuka resensi. Kegiatan menulis resensi dapat dilakukan dengan mengutip paragraf dalam buku. Kutipan ini sebagai landasan berpikir. Penulis juga dapat mengemukakan tema buku secara singkat yang dilengkapi dengan deskripsi isi buku dan memperkenalkan kepengarangan. Yang ketiga, jenis buku. Penulis resensi menunjukkan jenis buku yang diulas kepada pembaca. Dengan kata lain, ia harus mengklasifikasikan buku itu ke dalam kelas atau kelompok. Misalnya fiksi dan non-fiksi. Yang keempat, ada keunggulan buku. Penulis resensi mengemukakan segi-segi menarik dari buku tersebut. Penulis dapat menguraikan hal-hal berikut. Yang pertama ada organisasi buku. Organisasi buku meliputi kerangka buku,
hubungan antar satu bagian dengan bagian yang lain. Jadi, ada kepaduan dan memperlihatkan perkembangan yang logis. Yang kedua, isi buku. Isi buku menyangkut paparan dan rincian buku, serta adanya kesimpulan. Buku dikatakan berkualitas jika organisasi dan tema terangkai padu, baik dan benar. Yang ketiga, ada bahasa. Penggunaan bahasa yang baik dapat dinilai dari segi struktur kalimat, hubungan antar kalimat, dan diksi atau pilihan kata. Yang kelima, kelemahan buku. Resensi buku juga menguraikan kelemahan buku. Kelemahan ini meliputi cacat fisik, seperti kelengkapan halaman, konsistensi penulisan, kualitas penjilitan, dan pembahasan yang tidak sistematis. Yang terakhir ada nilai buku. Apabila penulis resensi telah memberikan gambaran mengenai latar belakang buku dan mengemukakan pokok-pokok yang menjadi sasaran ulasan, penulis resensi telah menilai buku. Nilai sebuah buku akan lebih jelas jika dibandingkan dengan karya lain. Kesimpulan. Reproduksi ilmiah merupakan bentuk karya ilmiah yang disusun atas dasar karya ilmiah yang telah ada, yang digunakan untuk mengubah karya ilmiah yang sudah ada baik dalam bentuk ringkasan, sinopsis, maupun resensi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinopsis adalah ikhtisar karangan ilmiah yang biasanya bersama dengan karangan asli yang menjadi dasar sinopsis itu. Sedangkan resensi adalah suatu tulisan atau ulasan mengenai nilai sebuah hasil karya atau buku. Dalam arti luas, resensi itu dibuat untuk memberikan pertimbangan terhadap karya-karya seni lainnya seperti buku, drama, film, dan sebuah pementasan. Umumnya tidak ada ketentuan yang memuaskan semua orang bagaimana seharusnya bentuk sebuah resensi yang baik. Pokok-pokok yang dapat dijadikan sasaran penilaian pada sebuah resensi adalah identitas buku, pembukaan, jenis buku, keunggulan buku, dan lain sebagainya.